Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami yang beranggotakan Immanuel Thomasowa, Hana Yanti, M. Iqbal Ode, Meria Rahakbau, dan saya sendiri Mega Real Masira yang akan menjadi pembicara pertama. Di sini kami akan mencoba untuk memodifikasi rencana pembelajaran yang kami dapat saat melakukan PPL 1, yaitu di Sekolah SMP Negeri 9 Ambon. Tugas ini kami buat sebagai syarat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Jadi, modul ajar yang kami pilih di sini adalah modul ajar bahasa Inggris untuk kelas 8 atau fase D SMP Negeri 9 Ambon. Pada modul ajar tersebut, tidak dicantumkan capaian pembelajaran dan juga elemen pembelajarannya. Menurut kelompok kami, capaian pembelajaran dan elemen pembelajaran harus dicantumkan agar sejalan atau selaras dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mengapa demikian? Karena sebelum membuat tujuan pembelajaran, kita sebagai guru harus tahu dulu apa capaian pembelajaran dan juga elemen yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut. Oleh karena itu, kami memodifikasi RPP tersebut dengan menambahkan capaian pembelajaran dan elemen yang diambil dari Surat Keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nomor 32 Tahun 2024. Adapun capaian pembelajarannya adalah peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri. Peserta didik mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Peserta didik mengidentifikasi tujuan teks dan mulai melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Adapun elemen pembelajarannya, yaitu membaca dan memirsa. Untuk bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pertanyaan pemantik. Nah, seperti yang kita tahu, pertanyaan pemantik adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh guru dalam asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan peserta didik terhadap pengetahuan mereka mengenai materi yang akan dipelajari selanjutnya. Nah, kemudian pertanyaan pemantik bukanlah pertanyaan khusus yang langsung menjurus pada materi, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengimpuls peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Nah, seperti bisa teman-teman lihat bahwa pertanyaan pemantik yang digunakan pada RPP asli adalah, have you ever seen or heard an announcement? Where do you usually find an announcement? Do you know what an announcement is? Menurut kami, pertanyaan pemantik ini terlalu menjurus kepada announcement, padahal pertanyaan pemantik haruslah bersifat pertanyaan umum yang tidak langsung menjurus, sehingga di sini kami menggantinya dengan, have you ever seen or heard an information of something? What is the information about? And where do you usually find it? Nah, pertanyaan pemantik yang kami hadirkan merupakan pertanyaan umum di mana membahas tentang pengumuman, namun kami menanyakan tentang informasi apa, di mana biasanya peserta didik menemukan informasi tersebut, dan apa saja informasinya, seperti itu. Sehingga pertanyaan ini bisa untuk memberikan gambaran kepada peserta didik mengenai apa sih itu pengumuman. Seperti itu. Pada bagian alokasi waktu, kami melakukan sedikit modifikasi guna memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pembelajaran memiliki durasi yang optimal sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks kelas. Dalam RPP asli, alokasi waktu belum dirinci secara jelas, khususnya pada bagian kegiatan inti dan penutup. Oleh karena itu, kami menambahkan rincian waktu yang lebih spesifik agar setiap bagian pembelajaran lebih terstruktur dan dapat berjalan dengan baik. Modifikasi alokasi waktu dalam RPP kami adalah sebagai berikut. Kegiatan awal diberikan waktu selama 15 menit untuk menyambut siswa dan melakukan persiapan mental secara emosional mereka dalam mengikuti pembelajaran. Di sini, guru akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik untuk mengungkap minat dan keterlibatan siswa terkait topik yang akan dipelajari.
Pertanyaan pemantik yang relevan juga membantu siswa untuk mulai menghubungkan pengalaman mereka dengan materi pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan bagian terpanjang dalam alokasi waktu, yaitu 60 menit. Durasi ini dipilih untuk memberikan siswa waktu yang cukup dalam mengeksplorasi dan memahami materi, serta untuk berlatih secara aktif melalui berbagai aktivitas belajar. Dalam kegiatan inti, siswa akan membaca teks, mencari informasi, dan melakukan kegiatan interaktif yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Kami memastikan alokasi ini memungkinkan adanya pengulangan dan penguatan konsep yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang terakhir, yakni kegiatan penutup. Kegiatan penutup juga dialokasikan selama 15 menit. Di sini siswa bersama guru akan merefleksikan materi yang sudah dipelajari, melakukan diskusi singkat, serta mendapatkan umpan balik atas aktivitas yang telah dilakukan. Penutupan ini sering penting untuk merangkum pembelajaran, memberikan kesempatan siswa bertanya dan memberi arahan untuk pembelajaran selanjutnya. Melalui modifikasi alokasi waktu ini, kami memastikan bahwa setiap tahapan pembelajaran memiliki waktu yang proporsional dan fokus. Kami percaya bahwa alokasi waktu yang optimal akan mendukung keterlibatan siswa secara penuh dan membantu mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian modifikasi language feature. Oke, baik Ibu dan teman-teman. Nah, salah satu alasan utama kami mengubah language features dalam pengumuman atau dalam topik announcement ini adalah untuk menyederhanakan dan memperjelas struktur bahasa yang digunakan. Dalam kajian bahasa, declarative sentence atau kalimat deklaratif seringkali sudah termasuk dalam kategori simple present tense. Nah, simple present tense ini berfungsi untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan pernyataan yang sifatnya umum atau berlaku sepanjang waktu. Karena itu, kami melihat adanya tumpang tindih antara penggunaan declarative sentence dan simple present tense dalam menyampaikan informasi di announcement ini atau dalam topik ini. Nah, ketika pengumuman dibuat dengan simple present tense, fungsi sosialnya juga semakin jelas. Tense ini memiliki peran yang kuat dalam menyampaikan informasi secara langsung dan tegas, sehingga pesan yang ingin disampaikan lebih mudah dan dipahami oleh pembaca. Di sisi lain, kalimat deklaratif sebenarnya merupakan bagian struktur kalimat sederhana yang otomatis berada dalam bentuk simple present tense. Misalnya, kalimat seperti "The meeting starts at 10 a.m." tidak hanya menyatakan fakta, tetapi juga menggunakan simple present tense untuk menegaskan waktu yang spesifik. Dengan demikian, penggunaan declarative sentence dalam simple present tense sudah cukup untuk mencapai tujuan announcement tanpa perlu tambahan struktur lain. Oke, baik, secara keseluruhan perubahan ini bertujuan agar pengumuman bisa lebih ringkas, khususnya untuk language feature-nya, dan juga mudah dipahami dan fungsional. Dengan memanfaatkan simple present tense sebagai standar dalam topik announcement, kelompok kami percaya pesan yang disampaikan menjadi lebih efisien dan langsung pada inti informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya, modifikasi terakhir yang kami lakukan pada modul ajar ini adalah modifikasi pada LK1. Modifikasi pada LK1 kami lakukan berdasarkan analisis tujuan pembelajaran yang ada di dalam modul. Pada file asli modul, bentuk soal di LK1 berjenis mengisi kalimat rumpang, di mana bentuk soal tersebut meminta peserta didik melengkapi bagian-bagian teks berdasarkan informasi yang sudah tertera di bawah teks pada modul asli, seperti gymnasium, 9 AM, Adams, dan lain-lain, dan berfungsi sebagai subjek dan keterangan dalam teks pengumuman saja. Jadi soal ini dinilai kurang sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran modul, yang mana menekankan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan teks pengumuman. Indikator pertama dalam tujuan pembelajaran adalah berfokus pada fungsi sosial, dan hal ini sudah tercapai dalam lembar kerja peserta didik yang kedua. Namun, indikator selanjutnya yang bertujuan untuk mengidentifikasi unsur kebahasaan tidak terwakili dengan baik di lembar kerja peserta didik pertama di dalam modul yang asli. Oleh karena itu, modifikasi kami lakukan pada LK1 agar selaras dengan indikator ini dengan menggunakan teks yang sama, tetapi bentuk soal yang dirubah. Peserta didik kini diminta membedakan bentuk simple present tense, simple future tense, dan imperative sentence yang lebih sesuai untuk mengasah pemahaman mereka mengenai unsur kebahasaan dalam teks pengumuman. Dengan perubahan yang dilakukan ini,
tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Sekian dari kami, terima kasih.